Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Luis Prasetyo yang berjudul Inilah alasan kami menolak Yesus Tuhan. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Intinya alasan yang paling sederhana yang membuat kami tidak sama sekali termotivasi menjadikan Isa atau Yesus sebagai Tuhan dengan Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Saya sangat senang karena hari ini bisa buat video lagi. Memang akhir-akhir ini jarang ya guys. Kalau dulu setiap hari saya upload video, sekarang ya 2 hari sekali lah. Itu pun kalau sempat, soalnya banyak banget kesibukan dan kerjaan guys. Oke, hari ini kita akan bahas satu orang yang sebenarnya saya sudah sering bahas dia dari dulu-dulu, tapi masih ada beberapa hal yang penting untuk kita harus luruskan. Sebab kalau kita tidak luruskan, nanti saya khawatir ada orang yang salah paham tentang iman Kristen. Hari ini yang akan kita bahas di bawah satu tema, kami menolak Yesus Tuhan. Sebab memang dalam video ini jelas dia, Rabbanians ID atau Zulfan ini, menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita akan dengarkan beberapa alasan yang dia kemukakan. Mari kita langsung aja nonton videonya. Jadi gini guys, sebelum saya ingat satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa antikristus ya. Yesus pernah mengingatkan kepada kita semua di Alkitab itu, dia katakan nanti akan datang penyesat atau antikristus. So mereka adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Ingat, kata kuncinya adalah mereka ini adalah antikristus atau si penyesat yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Berarti kalau kita tidak mau disebut sebagai antikristus atau si penyesat, maka kita harus mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Berarti kita wajib tidak mengakui dia datang sebagai Tuhan gitu. Dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia, sebagai utusan dari Allah, dari Tuhan dia gitu. Jadi sekali lagi, si penyesat adalah antikristus adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam artian lain, mereka adalah orang-orang yang mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan. Itulah si penyesat atau antikristus gitu. Nah, kita wajib mengakui kalau Yesus telah datang sebagai manusia. Alias dia tidak datang sebagai Tuhan tentunya. Ya, karena dia manusia dan dia anak manusia. Jadi dia bukan Tuhan sama sekali. Ya, kalau itulah baru kita disebut kita tidak disebut sebagai si penyesat atau antikristus. Ya, bahkan pun jika kita melihat kitab suci umat Kristiani sendiri pun diceritakan bahwa Yesus bukanlah satu-satunya manusia yang dapat menghidupkan orang mati. Dalam perjanjian baru 1 Raja pasal 17 ayat 19 hingga 24 menceritakan bahwa seorang tokoh bernama Elia diceritakan dapat menghidupkan orang mati. Dalam perjanjian baru 2 Raja pasal 13 ayat 21 menceritakan bahwa seorang tokoh bernama Elisa juga dapat menghidupkan orang mati. Dalam perjanjian lama dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 2 juga menceritakan bahwa Nabi Yehezkiel juga dapat menghidupkan orang mati. Bahkan Petrus pun yang dikenal sebagai muridnya Yesus diceritakan dalam perjanjian baru, yakni dalam kisah pasal 9 ayat 40, bahwa ia juga dapat menghidupkan orang mati. Sampai di sini sebenarnya alasan yang mendasar dari Bung Zulfan ini, dia menolak Yesus sebagai Tuhan karena yang bisa membangkitkan orang mati tidak hanya Yesus, tapi nabi-nabi yang lainnya juga bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita lihat dari statementnya sih, dia berpikir bahwa orang Kristen tuh menganggap Yesus sebagai Tuhan karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Cuman itu aja kayaknya. Padahal Yesus adalah Tuhan, tidak hanya ditentukan dia bisa membangkitkan orang mati apa enggak. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ditentukan dari dia bisa bangkitkan orang mati. Gini ya, agar tidak salah paham ya. Saya tidak berdebat dengan orang Kristen itu. Mereka mengatakan memang itu salah satu faktornya yang menyebabkan Yesus itu dijadikan Tuhan, yaitu bisa menghidupkan orang mati itu. Jadi di situ Rabbanian ID tidak mengatakan itu satu-satunya, tidak. Cuman Luis kenapa dia menyebutkan itu satu-satunya? Enggak.
Dimaksud berarti bukan itu, tapi itu adalah salah satunya gitu. Dia tidak menyebut itu adalah satu-satunya ya. Itu sekali lagi dia ini selalu gagal paham apa dimaksudkan orang. Dan saya memang mengalami sendiri. Kalau orang-orang teman-teman gue sendiri pun mengakui kalau mereka menuhankan Yesus karena kelebihan dia yaitu bisa menghidupkan orang mati salah satunya guys. Atau tidak hanya ditentukan oleh itu, tapi masih banyak lagi kriteria-kriteria yang selanjutnya. Dan hari ini kita akan bahas Yesus adalah Tuhan, sebab memang pengakuan tentang dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan banyak banget di dalam Alkitab. Teman-teman bisa nonton video-video saya yang ada di playlist, saya sudah kasih di situ, terutama tentang kristologi ya, tentang Yesus. Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Dia mengakui bahkan ingatlah Israel, hukum yang terutama, ingat ya, hukum yang terutama ini ya, hukum ini yang paling pegang di pokok, yang paling penting dipegang itu hukum terutama ialah ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Dia pakai kata di situ apa? Tuhan Allah kita. Kita artinya apa? Termasuk dia dan yang dia tempat dia ngomong gitu. Berarti kalau dia katakan Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan, sekaligus dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu siapa? Allah satu-satunya Tuhan, guys. Di situ banyak sekali saya jelaskan Yesus adalah Tuhan. Dan kali ini saya akan membahasnya berdasarkan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 18, dikatakan di situ, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Ya, ini bukan kata-kata Yesus ya. Ini kata-kata Petrus. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini bukan Yesus yang ngomong gitu. Jadi di mana letak pengakuan Yesus sebagai Tuhan? Ini pengakuan Petrus gitu. Dan ingat, ya, orang-orang yang antikristus alias menyesat adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Berarti sebagai apa? Sebagai Tuhan. Itulah antikristus dan penyesat. Makanya Kristen itu adalah kalau menurut ayat ini adalah merupakan antikristus dan penyesat. Karena Kristen sendiri itu disebut pertama kali di Antioquia. Ya, di 300 tahun lebih setelah Yesus pergi. Dan ingat, awal-awalnya mulanya itu mereka menganut paham monoteism, yaitu menyembah Tuhan Allah yang Esa ya. Baru nanti muncul belakangan itu kaum-kaum Trinitarian ya, yang menzolimi, yang membuli, yang mempersekusi orang-orang yang berpaham monoteism. Jadi ingat, yang pertama kali ada itulah kaum monoteism yang tauhid, yang menyembah Tuhan Allah yang Esa, yang satu, yang kata Yesus, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini dikatakan bahwa kita mesti bertumbuh, guys. Memang dalam kekristenan tuh istilah bertumbuh itu sangat banyak ya, yang artinya seseorang itu imannya nggak cuma itu doang, nggak cuma ikut-ikutan, tetapi bertumbuh. Kalau pohon bertumbuh kan akhirnya pohon itu bisa berbuah. Nah, bertumbuh di dalam apa? Kasih karunia, yaitu keselamatan, dan dalam pengenalan apa? Kalau kita kenal Pak Jokowi misalnya, berarti kita tahu ya ini Pak Jokowi di mana, terus beliau juga kenal kita tahu hobinya apa dan lain-lain. Kayak saya mengenal istri saya pasti lebih dalam daripada pengenalan orang-orang yang ada. Nah, pengenalan akan siapa di sini katakan? Siapa? Dikatakan di situ. Nah, pengenalan di sini kan tentu dengan kata-kata Yesus sendiri, bukan kata-kata Petrus gitu. Nah, kalau Yesus ngomong A, kita kenal dia sebagai A. Kalau Yesus ngomong B, kita kenal dia sebagai B. Tidak mungkin dia ngomong A, kita kenal dia sebagai B. Nah, sementara Petrus sini, Yesus ngomong A, ya, dengan Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu Tuhan. Ya, Petrus tidak mengenal itu sebagai, Yesus tuh mengatakan itu gitu, bahwa dia mengatakan ingatlah Israel, hukum yang utama adalah Tuhan Allah kita Esa, satu Tuhan. Petrus malah mengenal dia sebagai B gitu, bahwa Yesus Tuhannya gitu. Ini jelas bertolak belakang dengan kata-kata Yesus, guys. Pengenalan akan siapa? Dikatakan akan Tuhan. Wow, dan Juru Selamat kita. Jadi intinya di sini Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau sudah ada kata Yesus Kristus, ya udah, berarti konteksnya di sini memang berbicara mengenai Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di bagian Yohanes katakan bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan. Dan di sini katakan Tuhan dan Guru dan Tuan ya. Alkitab Cetakan Lama itu masih mengatakan akulah guru dan tuan. Ya, sekali lagi akulah guru dan tuan. Nah, itu pastinya bukan God, tapi Lord. Les kurios gitu. Nah, jadi kita tahu Tuhan itu tidak ada padanan kata yang sesuai dengan dia. Tuhan itu bukan guru,
Tuhan itu bukan Tuhan, bukan lagi apapun itu. Tuhan ya Tuhan, tidak ada kata sebanding dengan dia itu. Seperti kata Tuhan di dalam Alkitab ya. Tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan aku. Dia nggak bisa membandingkan, mengumpamakan, menganalogikan Allah tuh dengan siapapun itu. Tuhan dengan apapun itu, dengan Tuhan kayak, dengan guru kayak, nggak bisa. Jadi paduan kata yang cocok untuk Tuhan alias Lord itu adalah guru ya, adalah Lord alias Tuhan. Ada Tuhan guru, ada Tuhan tanah, ada Tuhan apa lagi gitu. Jadi ini adalah akulah guru dan Tuhan, itu baru cocok. Akulah guru dan Tuhan nggak cocok. Karena Tuhan itu adalah berdiri sendiri gitu. Ya. Tidak ada padan kata yang cocok dengannya, dan dia itu tidak ada yang sama, setara, serupa, seumpama dengan Tuhan itu sendiri, guys. Juru selamat, baginya kemuliaan sekarang sampai lama-lamanya. Kalau Yesus sama dengan Yehezkiel, sama dengan Abraham, sama dengan nabi-nabi yang lainnya, apakah ada satu orang yang mau mengatakan bahwa Abraham adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ada nggak yang di Alkitab dikatakan bahwa... Iya, jadi bukan hanya Petrus ngomong gitu, kalian juga ngomong gitu kan. Sedangkan kalimatnya adalah, di Alkitab dikatakan, tidak ada yang sama, serupa, seumpama, sebanding dengan Allah gitu. Lalu Allah katakan juga, kepada siapa kamu hendak menyamakan, menyerupakan, membandingkan, mengumpamakan sehingga kami sama. Jadi Allah itu tidak ada persamaannya gitu. Kalau Allah sama dengan Yesus sama dengan Allah, berarti gugurlah ayat itu. Berarti berbunyinya adalah bukan tidak ada yang sama, tapi ada yang sama gitu. Yaitu siapa? Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Kalimatnya jelas berbunyi tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah gitu. Apapun itu, baik di atas langit, di bawah bumi maupun di bawah air. Nah, termasuk Yesus tentunya, karena tidak ada yang sama gitu, serupa, seumpama. Nah, kalau Yesus sama dengan Abraham itu wajar. Ya, karena kalimat tidak ada yang berbunyi tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Ibrahim atau dengan Yesus, tapi kalimatnya adalah tidak ada sebanding, seumpama, sebanding sama dengan Allah, guys. Petrus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau Yehezkiel adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada, hanya Yesus yang dibilang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dikatakan baginya kemuliaan selama-lamanya. Yang boleh dimuliakan hanya Tuhan. Jadi kalau dibilang di sini baginya kemuliaan, berarti kemuliaan itu milik bukan hanya Tuhan saja ya. Ada raja, ada Tuhan yang mulia, ada yang mulia paduka si raja yang mulia, apalagi guru. Mulia ini bukan hanya milik Tuhan saja. Di situ kesalahan berpikir lo Prasetyo gitu. Kemuliaan itu milik orang-orang yang punya yang layak dikatakan mulia gitu. Contoh, seorang ibu yang melahirkan Anda, masa dia tidak mulia? Seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu yang baik, yang berguna untuk masa depan mereka, masa bukan mulia? Mulia. Bahkan orang yang menyapu jalan pun mulia. Kalau dia melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala demi mencari nafkah untuk istrinya, dia mulia walaupun cuma seorang tukang sapu. Jadi kemuliaan itu bukan hanya milik Tuhan, cuman Tuhanlah yang paling mulia, itu baru setuju ya. Yang maha mulia ya. Tapi kemuliaan itu bukan hanya milik Tuhan saja, tapi milik seluruh makhluk yang memang layak untuk dimuliakan, guys. hanya Tuhan saja, guys. Dan Yesus adalah Tuhan. Lalu pasti kalian berpikir lah, itu Tuhan di situ kan dipakai kata Lord, dipakai kata kurios. Kok bisa disebut Tuhan? Kita akan bahas. Oke, dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan di sini bahwa kurio emon kai soteros. Yesus Kristus ini diidentifikasi sebagai kurios, kurio dan soteros. Kurio ini adalah Lord atau Master, dan soteros ini adalah Savior yang artinya penyelamat. Dan kalau kita berbicara mengenai kurios yang artinya penyebutan untuk Lord, Tuhan, yang disandangkan kepada Yesus. Jadi Yesus itu Lord itu Tuhan ya, God itu Tuhan. Ada ayat satu di kitab itu saya pernah menyampaikan beberapa waktu lalu ya, di video-video sebelumnya itu mengatakan di situ ada satu ayat yang jelas menunjukkan posisi antara Allah dan Yesus. Di situ Allah disebutkan sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan. Jadi di situ Allah itu disebutkan dalam bahasa Inggrisnya atau God dan Yesus sebagai Lord. Di ayatnya, di kalimatnya sama, guys, di ayatnya sama gitu. Mas saya lupa ayatnya gitu. Anda bisa cari itu referensinya, Anda bisa cari ya, di mana satu ayat itu disebutkan posisi Yesus dan Allah sekaligus. Jadi Allah sebagai Tuhan dalam bahasa Inggrisnya God di situ disebut, dan Yesus sebagai Lord dan artian Tuhan, guys.
pemilik hidup kita, Yesus yang adalah Tuhan. Lalu pasti berpikir lagi, loh kan yang disebut sebagai kurios, Lord atau Tuhan itu kan bisa majikan. Misalnya ada orang bekerja sama seseorang, lalu seseorang itu disebut Tuhan, kan biasanya begitu ya. Lah bisa juga, tetapi konteksnya ini berarti sebagai Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu itu loh. Nah ini yang disebutkan. Saya akan membuktikan dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, terutama kejadian 8. Konteksnya itu, yang mana konteksnya menyebut tentang dia itu Tuhan pencipta semesta alam? Tidak disebutkan situ sebagai Tuhan pencipta alam gitu kan? Jadi Louis Smith sekali lagi ngarang guys ya. Konteksnya tidak menyebut begitu, dan dia begitu. Dan kedua, meskipun mungkin konteks begitu ya, seandainya iya, walaupun dia tidak menyebut konteksnya itu yang mana ya, menyebut ke situ ya kan, dalam konteks lengkapnya, itu hanyalah pengakuan Petrus gitu. Kita percaya pada Yesus, bukan pada Petrus. Yesus katakan sekali lagi ya, ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan gitu. Terus dia punya Allah yang sama kayak kita, punya Tuhan yang sama kayak kita, yaitu Allah. Ayat 15 dikatakan di sini, kai eipen kurios hoteos to noe legon. Legon ini berkata, Noe ini Nuh. Theos adalah Tuhan, Theos adalah Allah, kurios adalah Tuhan. Dan juga kalau di dalam bahasa Inggrisnya, and the Lord God spoke to Noah saying, yang artinya Lord di sini adalah kurios ini, God atau Allah, yaitu Theos. Jadi sebenarnya kalau kita sandangkan kata kurios ini, Kalau Allah guys gini, gimana ya? Ini makanya kacau di sini ya. Coba bayangkan ya. Kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, Tuhan God. Kok bisa God tuh Allah gitu? Kalau Allah kan nama. Sebutkan nama ya ganti nama juga. Allah ya Allah gitu. Kenapa diganti dengan God gitu? Jadi di sini adalah jelas agak keanehan di sini guys. Jadi nggak jujur dalam menerjemahkan sesuatu gitu. kepada Theos sih sama aja, jadinya Tuhan gitu loh. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan melalui kata Lord atau melalui kata kurios. Nah di sini kan ini jelas untuk tujukan juga kepada Allah tadi gitu. Jadi beda ya, beda. Dan makanya double nih kan, ada Lord ada God gitu. Jadi sekali lagi guys, kalau Yesus kan Lord aja gitu, gak ada God-Godnya gitu loh. Ini God gitu. Jadi kapan Yesus disebut sebagai God di Alkitab? Itu mau kita tunggu, nggak pernah. Yesus hanya level Lord. Kalau Allah lengkap, ada God, ada ayat lainnya tuh, bahkan di satu ayat yang sama saya katakan tadi, kalimatnya ayat sama, Yesus disebut sebagai Lord, sekaligus Allah sebagai God gitu. Jadi kuncinya adalah kata God ini, bukan Lord guys lagi. Ya nggak salah gitu loh guys. Jadi sebenarnya Yesus sebut Tuhan tidak hanya karena dia bisa bangkitkan orang mati, tetapi karena memang dirinya adalah kurios, dirinya adalah Tuhan, dan ini pengakuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Yesus sendiri disebut Tuhan oleh orang-orang yang sebelumnya menubuatkannya. Mari kita akan lanjutkan lagi nonton video dari Zulfan atau Rabanian ID, yang mana beliau mengatakan bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati bukan dari kekuatannya sendiri. Mari kita akan nonton video ini. Akan orang mati. Dan ini juga sama seperti diceritakan dalam Al-Quran, bahwa kemampuan mereka dalam menghidupkan orang mati merupakan anugerah dari Tuhan, serta bukan kemampuan pribadi mereka sendiri secara mutlak. Coba kita lihat dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 7 ya. Sebelum Nabi Yehezkiel menghidupkan tulang belulang, ya, ia berdoa dahulu kepada Tuhan. Baru kemudian tulang belulang tersebut hidup kembali. Dalam 1 Raja pasal 17 ayat 21, ya, sebelum Elia menghidupkan orang mati, diceritakan pula bahwa Elia berdoa dahulu kepada Tuhan. Bahkan dalam Yohanes pasal 11 ayat 40 hingga 44, Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan sebelum menghidupkan Lazarus. Bunyinya seperti berikut. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Diulangi lagi, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Oke, yang perlu digarisbawahi sini guys adalah Yesus komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah ya. Dia berdoa sama kayak kita, mengucap syukur kepadamu, bukan kepada dirinya ya. Dia ada dua oknum situ, yaitu dirinya dan mu tadi. Itu Allah, itu Bapa ya. Jadi bahwa engkau selalu memuliakan aku, berarti ada engkau, ada aku. Jelas itu ada dua oknum guys. Ketika Anda ngomong engkau dan aku, berarti ada dua oknum. Engkau itu Bapa Allah, aku tuh Yesus gitu. Jadi ada jelas nih dua oknum di sini ya. Dan yang satu adalah tempat diminta, yang satu tempat meminta gitu, ya kan? Dalam artian satu tuh meminta, yang satu tempat untuk meminta gitu guys. Jadi dan engkau lah yang telah mengutus aku. Saya lagi memakai kata-kata engkau aku gitu. Dia berdoa kepada Allah, kepada engkau ya, dan engkau itu yang mengutus Yesus gitu. Ini jelas. Kalau Yesus cuma utusan, Yesus cuma orang yang manusia yang berdoa kepada Tuhannya gitu guys. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yohanes pasal 1 ayat 41 hingga 44. Jadi di sini dia menyimpulkan bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati bukan karena kekuatannya sendiri, tapi kekuatan yang dari Allah, dari Tuhan begitu. Satu lagi, Yesus pernah mengatakan gini guys, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dialah yang telah memberikan kekuatan itu kepadaku. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri guys. Itu ada ayat lainnya kan, saya lupa apa itu, yang penting bunyinya seperti itu. Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dialah memberikan aku kekuatan itu guys. Tapi yang unik ya, kebiasaan mereka itu mengutip ayat terus dikasih tebal, itu ayat yang menguntungkan mereka. Contohnya apa? Contohnya ini guys. Ini bukan menguntungkan ya, tapi itu poinnya. Jadi lu nggak ngerti di sini. Bukan soal untung nggak untung di sini, tapi poinnya di situ. Yang perlu digarisbawahi ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, maksudnya adalah engkau itu berarti Allah. Aku tuh Yesus. Tapi kalau saya katakan engkau Louis, aku Yesus, Bobby, berarti aku Bobby bukan engkau Louis gitu. Simple. Dan ini sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah ya, baik atas langit, di bumi, bawah maupun di bawah air ya. Berarti saya dan Louis tidak sama, karena makanya dibedakan dengan aku Louis, Bobby, aku Bobby, engkau Louis gitu. Jadi berbeda. Contohnya ini guys, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, diberi tebal ini. Beneran nih. Padahal kalau kita lihat teks keseluruhan dari perikop ini, kita akan tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa kekuatan membangkitkan orang mati bukan berasal dari mana-mana, tapi dari dirinya sendiri. Mari kita akan lihat teks ini secara utuh ke ayat 21. Dikatakan ini nggak nyambung guys ya. Di situ kan dikatakan bahwa engkaulah mengutus aku. Berarti itu poinnya adalah bukan masalah tadi kekuatan, ini nggak nyambung. Konteksnya adalah bahwa itu pengakuan Yesus kalau dia tuh hanya utusan, bahwa dia tuh aku diutus oleh engkau Allah. Berarti aku bukan engkau, karena aku Yesus, engkau Allah gitu. Udah ngomong aku dan engkau tuh orang kan tahu dengan simpel bahwa aku bukan engkau gitu. Aku ya aku, engkau gitu. Makanya dua oknum di sini. Lalu dia mengucap syukur ya, berdoa gitu kan. Jelas orang-orang manusia itu bersyukur gitu. Yang bersyukur itu pasti manusia. Tempat yang dia bersyukur itu adalah Tuhan. Itu simpelnya. Ini bahasa yang sederhana, yang gampang dipahami. Tapi nulis nggak nyambung. Dia lari kita kemana-mana gitu guys. Itu di ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti. Bahasanya itu Lord ya. Sekali lagi bahasanya Lord. Itu bukan Tuhan, dan kita dalam nama pun dikatakan itu Tuhan gitu. Tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu. Nah, ingat. Engkau Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jelas. Yesus diberi oleh Allah. Kalau orang diberi, berarti dia nggak punya. Ya, ingat, saya diberi uang orang lain ya, berarti saya nggak punya uang. Atau kalau saya punya uang, saya kan susah nolak. Enggak, saya punya uang kok. Gitu. Kenapa saya mau diberi? Karena saya nggak punya uang. Ya. Atau uang saya kurang gitu. Intinya adalah orang yang memberi adalah orang yang berkelebihan. Orang menerima adalah orang yang kekurangan. Itu logika standar. Dan Yesus tadi meminta kan, bukan Allah memberi gitu saja, tapi dia meminta dulu. Berarti orang meminta berarti butuh gitu. Nah, mungkin saya punya uang cukup saya minta pada orang lain. Jadi fakta tadi adalah Yesus meminta dan diberi. Berarti Yesus kekurangan dan Allah kelebihan. Jadi Allah yang kelebihan memberi kepada Yesus yang kekurangan. Jadi jelas ini
Ini jelas Yesus diberi oleh Allah, bukan dia punya diri sendiri. Jadi apa yang dia punya itu adalah dari Allah. Makanya tadi katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya semuanya sumber dari Allah gitu guys. Minta kepadanya, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nih, bayangin Tuhan Yesus bilang saudaramu akan bangkit. Kalau teman-teman tahu konteksnya ini, 4 hari Yesus terlambat. Lazarus sudah mati 4 hari. Dan di sini Yesus masih mengatakan pasti saudaramu bangkit. Dan 24 kata Marta, Yesus mengatakan pasti, dia mengatakan saudaramu akan bangkit. Di Luis ini nggak ngerti bahasa Indonesia guys ya, bahasa Indonesia parah banget gitu. Saya katakan saudaramu akan bangkit. Apakah itu suatu kepastian? Tidak. Itu suatu kata-kata penyemangat gitu. Misalnya ada orang seorang misalnya sakit, ya. Saya katakan engkau akan sehat gitu. Akan gitu guys. Berarti situ nggak ada kepastian. Beda dengan engkau pasti sehat. Itu beda. Tidak ada orang yang berani mengatakan kamu pasti sehat gitu. Kecuali memang dia memberikan optimis yang lebih gitu. Tapi dia akan mengatakan rata-rata orang akan semoga engkau lekas sembuh, semoga engkau akan sembuh gitu. Nggak ada kata-kata pasti engkau akan sembuh gitu, karena itu kata-kata Tuhan gitu. Pasti itu kata Tuhan, tidak ada kepastian. Maka Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit, bukan saudaramu pasti bangkit. Jadi Luis aneh bagi saya, dia nggak ngerti kalimat simpel seperti ini. Dia mengatakan pasti, dari mana? Apa logikanya timbul seperti itu guys? kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi dipikir maksudnya bangkitnya nanti suatu saat, waktu akhir zaman itu akan bangkit. Padahal maksud Yesus bukan itu. Lihat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Akhir zaman kapan? Akhir zaman. Ya akhir zaman nanti guys. Akhir zaman ketika dunia ini mau kiamat. Itu akhir zaman. Ini kalimat simpel sekali gitu. Kenapa Yesus mengartikannya pada saat itu? Tidak. Itu tuh Pak. Jadi Yesus mengatakan dia keyakinan karena Allah memberikan dia informasi dan kita informasi semuanya bahwa nanti di akhir zaman ya. Maksud itu ketika ada kiamat lah ibaratnya. Nanti semua manusia itu maksudnya bukan ketika mau kiamat tapi setelah kiamat. Ketika akhir zaman itu berarti kiamat dulu gitu. Akhir zaman kan adalah kiamat ya. Ketika zaman ini semua ini berakhir, jadi kiamat ya kan. Baru manusia semua akan dibangkitkan kembali. Jadi orang-orang bangkit, orang-orang akan bangkit pada akhir zaman gitu. Berarti ini menegaskan sama dengan percaya Islam bahwa nanti ketika akhir zaman jadi kiamat, orang-orang yang mati itu kan bangkit lagi semuanya gitu guys. Ini yang diinformasikan oleh Yesus itu. Dan ini simpel sekali gitu. Dan hidup. Bayangin aja guys. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, maksudnya begini, akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya itu jalannya gitu. Kalau orang ikut dia, orang-orang itu nanti maksudnya itu hidup di sini adalah hidup kekal di surga gitu. Karena ada hidup kekal di neraka gitu kan. Jadi dia akan bangkit dan hidup di surga gitu guys. Barang siapa yang percaya kepada Yesus ya. Jadi percaya kepada Yesus ini adalah percaya dia sebagai apa dulu. Bukan percaya dia sebagai Tuhan. Karena dia katakan tadi, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Percaya dia kepada utusan. Karena dia katakan kan, aku engkau mengutus aku gitu. Dia percaya dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan guys. Hidup. Dikatakan dirinya itu loh kebangkitan dan hidup. Jadi bukan tuh orang lain. Jadi bukan dari dirinya yang dari luar yang mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. No. Gini, kebangkitan itu artinya mati dulu. Ya, mati dulu baru hidup. Nah, dia sama dengan yang lain, dia mati dulu, bangkit dulu baru hidup gitu. Jadi dia tuh enggak, kalau Allah itu tidak ada mati-mati guys ya. Jadi orang yang mati baru hidup lagi itu pasti manusia. Karena sama kita semua nanti kata Yesus tadi kan, di akhir zaman ini kita semua akan mati dan kita bangkit lagi semuanya. Jadi sekali lagi ini membuktikan Yesus bukanlah Tuhan. Karena dia mati dulu dan baru bangkit dan hidup gitu. Dan ini maksud dia itu adalah ikuti dia sebagai utusan gitu guys. Sesuai dengan kata-kata dia tadi gitu kan. Oh, dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, ini perlu dicatat ya pengertiannya. Barang siapa yang
percaya kepadaku, percaya dia sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan Tuhan Allah, ya kan? Sebagai ya utusannya lah gitu. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, ya. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Maksudnya gini guys, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Dalam arti gini, di surga nanti kita akan mengalami hidup kekal. Itu maksudnya itu adalah nanti kayak masuk surga gitu. Karena di surga kita tuh tidak akan mati selama-lamanya, kita akan hidup kekal. Di neraka kita akan hidup tapi mati lagi, hidup mati, hidup disiksa mati lagi, hidupkan lagi mati lagi. Itu kalau di neraka. Makanya kalau mau hidup tidak mati selama-lamanya, itu maksudnya di surga. Makanya percaya Yesus akan masuk surga tergantung percaya dia sebagai apa. Kalau Anda percaya alias mengakui dia telah datang sebagai manusia, artinya Anda percayanya benar. Kalau Anda tidak mengakui dia telah datang sebagai manusia, alias mengakui dia telah datang sebagai Tuhan, berarti Anda adalah antikristus alias penyesat, dan itu dinubuatkan dia pada dengan murid-muridnya, hati-hatilah, nanti akan ada datang para penyesat. Mereka adalah yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, alias mereka telah mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan gitu. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan. Sekali lagi dikatakan Tuhan. Kurios. Aku percaya bahwa Kurios, Tuhan gitu kan. Ini ngada-ngada guys, beneran. Engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi di sini Marta benar-benar percaya bahwa Dia nyambung nggak nih? Ya Tuhan, lalu katakan anak Allah gitu. Enggak. Tuhan itu Allah, anak Allah, utusan Allah gitu. Kita semua anak-anak Allah guys. Ya, sekali lagi Yesus sama kayak kita. Kita juga anak Allah gitu. Posisi Yesus itu anak Allah gitu. Bukan Allah itu sendiri gitu guys. Jadi jelas. Jadi kalau dia katakan dia Tuhan, lalu dia anak Allah, ini nggak nyambung. Tapi kalau dia katakan Tuhan, lalu Allah, baru nyambung gitu guys. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yang jelas kalau Yesus dia bilang aku kebangkitan, ya pasti dia Allah gitu loh. Dia Tuhan. Emangnya semua nabi ada yang klaim seperti ini? Kan nggak ada. Kita akan eksegesis, kita akan cek dari. Ini bukan masalah klaim, tapi dia bangkit dan hidup. Tidak perlu lah nabi-nabi itu mengklaim ya. Kenapa saya katakan? Karena semua orang memang akan bangkit dan hidup nanti. Orang akan mengalami kematian, termasuk Yesus sendiri. Hanya Tuhan satu-satunya Allah itu yang tidak akan pernah mati. Maka dikatakan tidak sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah itu. Kalau orang lain semua mengalami bangkit dari kematian dan hidup lagi, Tuhan tidak sama dengan itu. Tuhan tidak serupa, sebanding, seumpama dengan itu. Bahkan Allah tantang lagi kan, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, menyerupakan sehingga kami sama. Pada Yesus yang bangkit dan hidup dari setelah mati, tidak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tidak sama, serupa, sebanding, sama dengannya gitu guys. Ini bahasa Yunaninya guys. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan ego eimi he anastasis. Yang artinya ego, emi, aku adalah. Kata ini saya pernah bahas bagaimana ini kaitannya dengan Yahweh. Aku adalah aku. Ketika dikaitkan dengan kata ini, beda. Aku adalah aku, beda dengan aku adalah engkau. Ingat, tadi Yesus katakan, engkaulah mengutus aku. Yahweh mengatakan, aku adalah aku. Jelas, Yesus itu engkau, aku. Ada engkau tuh Allah gitu. Jadi kalau katakan aku dengan adalah aku, ya aku. Yahweh ya Yahweh. Kok Yesus katakan aku adalah aku, oke. Dia katakan tidak. Aku adalah yang engkau utus. Ingat, jadi Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah aku, tapi aku adalah yang engkau utus. Engkau itulah Yahweh Allahnya guys, gitu ya. Logika itu sederhana aja gitu. Jangan jangan gagal dalam berpikir gitu guys. Berpikirlah cerdas dalam melihat suatu ayat dan arti dalam bahasanya guys. Aku adalah aku yang apa? Aku yang anastasis, akulah yang kebangkitan, kai he zoe, yang artinya dan hidup. Jadi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup itu adalah hakikat dalam dirinya. Dan dia memiliki kuasa itu untuk membangkitkan orang. Jadi kalau dibilang Yesus kekuatannya dari luar, enggak. Karena dalam hal ini. Iya, yang dia katakan itu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Tapi dia yang memberikan kekuatan itu apa? Jadi ini ayat saling bertentangan itu guys. Bukan cuma bertentangan, sebenarnya bukan bertentangan sih. Lu saja nggak paham maksudnya gitu. Ya kan? Dia nggak paham maksudnya. Ya kan? Itu intinya guys.
Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dia juga memiliki kuasa untuk Satu membangun. lagi ya, ayatnya bunyinya adalah Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, sehingga ia berdusta, sehingga ia menyesal. Manusia punya sifat salah satunya adalah berdusta dan menyesal gitu. Nah, ini sama dengan dikatakan Superman bukanlah Clark Kent, bukanlah Bruce Wayne. Batman bukanlah Clark Kent. Batman adalah Bruce Wayne. Superman adalah Clark Kent. Berarti Superman kenapa dikatakan adalah Clark Kent? Karena Superman berubah di manusia namanya Clark Kent. Batman kenapa dikatakan adalah Bruce Wayne? Karena Batman berubah jadi manusia namanya Bruce Wayne. Tapi kalau dikatakan Batman bukanlah Clark Kent, jelas. Karena Batman tidak berubah manusia jadi Clark Kent gitu. Jelas guys ya. Kalau misalnya kucing bukanlah Louis, kucing bukanlah Bobby, berarti kucing ya kucing, nggak berubah sama sekali gitu. Ini simpel, ini kalimat bahasa Indonesia standar guys, yang perlu Louis pelajari tentunya. Dia nggak ngerti tentang bahasa Indonesia standar ya, arti-arti kata, sehingga dia agar paham terus seperti ini. Bangkitkan orang mati dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan saya nih untuk Mas Julvan dan konco-konconya, kira-kira ada nggak sih, sekali lagi ya saya tanya, ada nggak sih nabi yang bilang bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Ada nggak? Abraham pernah bilang nggak? Yeskiel pernah. Gak perlu bilang, semua orang kan tahu. Aku juga berani mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Aku nanti akan mati dan akan bangkit dan hidup lagi. Cuman masalahnya perkara adalah aku yang bangkitkan itu siapa gitu loh. Aku nanti bangkit Luis. Aku juga hidup nanti. Ya. Aku bangkit dan hidup. Cuman bukan aku yang membangkitkan diriku sendiri gitu. Tapi adalah Allah tadi. Ya. Jadi sekali lagi guys, orang nggak perlu sebutkan akulah kebangkitan dan hidup. Karena semua orang memang bangkit dan hidup lagi nantinya. Bilang nggak? Petrus pernah bilang nggak? Atau orang-orang yang lain, Elia, Elisa pernah bilang nggak? Nggak pernah, sekalipun mereka nggak pernah mengatakan itu. Karena yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup hanyalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi jelas ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dibuktikan oleh dirinya sendiri ketika dia membangkitkan orang mati dan dengan statementnya yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Lupa satu lagi, dia lupa tadi Yesus tuh pertama kali sebelum membangkitkan itu dia meminta dulu, mengucap syukur, meminta kepada Allah gitu guys, ya kan? Jadi Louis lupa, Yesus meminta kepada Allah gitu. Kenapa dia meminta? Karena dia nggak punya gitu. Kenapa Allah memberi? Karena Allah tahu Yesus nggak punya, maka Allah beri gitu. Itu jelas karunia itu dari Allah semua. Yesus meminta dari Allah yang mengutus dia. Jadi ini simpel sekali guys gitu, ya kan? Dan kita akan dengarkan videonya. 1 hingga 44. Oke, di sini saya tidak ingin terlalu jauh untuk menginterpretasi Alkitab maupun membahas mengenai doktrin agama Kristen, karena itu bukan kapasitas saya seperti itu ya. Ya, intinya begini. Intinya alasan yang paling sederhana yang membuat kami tidak sama sekali ya termotivasi menjadikan Isa atau Yesus sebagai Tuhan ya dengan sebab kemampuan menghidupkan orang matinya adalah karena faktanya bukan Isa atau Yesus saja yang mampu menghidupkan orang mati. Kalau Argumen dia sudah saya patahkan di argumen pertama. Kita lanjut. Isa atau Bukan, argumen Anda tidak masuk akal. Argumen Anda tidak ngerti akan arti kata. Argumen Anda tidak gagal paham. Jadi sekali lagi ya, apa yang Anda klaim itu semuanya cuman halu. Yesus dijadikan Tuhan karena pernah menghidupkan orang mati. Seharusnya Ibrahim, Saleh, Musa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Elia, Elisa, Yehezkiel dan lain sebagainya juga disebut sebagai Tuhan karena mereka juga menghidupkan orang mati. Jadi Mas Julvan Rabanian Hadi menuntut bahwa nabi-nabi yang lain yang bisa membangkitkan orang mati juga berarti mereka juga adalah Tuhan. Nah, inilah letak kesalahpahaman. Yang artinya gini, nggak semua manusia itu diangkat sebagai Tuhan. Jadi semua kan orang berpikir, ini orang Kristen. Berarti Louis mengaku ini, kata dia katakan nggak semua manusia diangkat sebagai Tuhan. Berarti Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Berarti Yesus memang diangkat jadi Tuhan guys. Itu ngerti nggak ada bahasa Louis ini? Ini ya nggak tuh dia ngomong tuh gimana ini ya. Louis mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Ingat diangkat ya, diangkat jadi Tuhan gitu. Berarti dia tuh bukan Tuhan benar ya, tapi diangkat jadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh Louis sendiri dan juga oleh
kaum Kristen sendiri guys. Ini pengakuan yang luar biasa ya. Lewis mengakui sendiri akhirnya bahwa Yesus bukanlah Tuhan tapi adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan gitu. Ini nih suka-suka hatinya aja ngangkat-ngangkat manusia jadi Tuhan. Guys, tidak semua orang diangkat jadi Tuhan. Dan Yesus saja yang adalah Tuhan. Dan itu pun bukan kami yang mengangkat, please deh. Itu Tuhan sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Karena dari Mana ada Tuhan mengangkat dirinya sebagai Tuhan? Gak ada guys, ini bahasa yang aneh sekali. Ya, gak ada raja yang mengangkat dirinya sebagai raja, gak ada. Raja ya raja, Tuhan ya Tuhan. Tuhan tuh gak perlu diangkat, raja gak perlu diangkat. Dia sudah Tuhan dari sananya gitu. Ini Lewis gak ngerti akan bahasa. Tuhan diangkat jadi Tuhan. Hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan. Banyak orang menuhankan manusia, menuhankan pokok kayu, menuhankan batu, menuhankan apa lagi itu kan. Jadi sekali lagi ya, kalau ada orang yang diangkat jadi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak perlu diangkat. Tuhan memang ada di sana sendiri. Dia adalah pencipta alam semesta, pencipta kehidupan, pencipta segalanya. Dialah yang pertama kali ada sebelum semuanya ada. Bagaimana dia bisa mengangkat dirinya sendiri kalau dia sudah di posisi itu gitu guys. Jadi dia tuh nggak sama seperti kita atau makhluknya yang perlu diangkat kayak kita diangkat dari karyawan, kita diangkat jadi guru, diangkat jadi dosen, diangkat dari apapun itu. Tapi Tuhan tidak pernah diangkat guys. Tuhan adalah dari sananya sendiri. penyataan pewahyuan perjanjian lama bahkan sampai masuk ke perjanjian baru, semua bukti menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan bahas. Tadi dikatakan bagaimana ada Abraham, Saleh, Musa, kenapa nggak jadi Tuhan? Yang menjadi pertanyaan saya ini, di dalam Alkitab, dalam bukti sejarah tidak pernah dikatakan bahwa Abraham membangkitkan orang mati. Kecuali ada sih tulisan di abad yang kelima yang jauh banget dari zaman Abraham mengatakan Abraham dia membangkitkan orang mati. Tetapi secara historis nggak bisa dibuktikan. Selanjutnya, muncul satu nama Saleh. Saya bingung, Saleh ini siapa? Emangnya ada ya berurutan dari Abraham ke Saleh? Saya bingung, Saleh ini siapa gitu? Dikatakan bisa membangkitkan orang mati. Jadi tolong jelaskan ke saya. Selanjutnya Musa. Musa juga Saya ini nabi dalam sesuatu tokoh dalam Al-Quran gitu. Jadi lu harus tahu itu. Makanya kita kasih tahu di sini sekarang guys. gak ada dia membangkitkan orang mati. Atau mungkin ada sih ceritanya, tapi sekali lagi mungkin di buku yang abad kelima begitu loh, yang jauh hidupnya dengan Musa. Tetapi kenapa kok nggak jadi Tuhan? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan yang saya ingin kemukakan. Yang pertama, mereka tidak pernah mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Seperti yang Jadi nggak perlu juga orang mengatakan kebangkitan dan hidup gitu. Kecuali kalau dikatakan akulah yang kekal, akulah kekekalan. Oke. Kalau udah bangkit dan hidup, berarti dia tuh mati dulu. Tuhan tidak pernah mati. Semua orang akan mati dan bangkit lagi dan hidup lagi nanti guys. Ya, sekali lagi ya, Tuhan itu tidak sama serupa sumpama dengan dia. Alias dia itu tidak bangkit dan mati dan hidup lagi, tapi dia tuh kekal, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit. Dia akan selalu hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati dan apalagi bangkit lagi guys. saya sudah katakan, mereka sekalipun menghidupkan orang mati, Yezkiel, Elia, Elisa, mereka tidak pernah mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tidak pernah sama sekali. Hanya Yesus saja. Dan yang boleh mengatakan itu ya memang hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan dan membangkitkan. Siapa lagi? Yang selanjutnya, hanya Yesus yang disebut sebagai Tuhan oleh penulis Alkitab. Ini ya, yang menyebut adalah penulis Alkitab, itu pun diragukan. Karena bahasa Inggrisnya aslinya adalah Lord, alias kurios, bukan God. Ya. Sekali lagi, bukan God, tapi Lord. Dan ini pun guys ya, yang berhak menyebut Yesus Tuhan tuh hanya diri sendiri gitu, bukan penulis Alkitab. Ya, Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan yang hukum terutama adalah Tuhan Allah kita adalah Esa. Dia mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan kita Allah Esa. Ini mengatakan dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah gitu guys. Jadi ini yang kita percaya. Klaim dari Yesus, bukan klaim dari Petrus, klaim dari Paulus dan sebagainya. Di dalam sejarah Alkitab, baik perjanjian lama perjanjian baru, yang disebut Tuhan hanyalah Yesus. Nabi-nabi yang lain hanya seorang nabi. Mereka tidak memiliki keistimewaan sebagai Tuhan. Dan ini jelas membuktikan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi paham. Ingat, Yesus katakan hukum terutama yang ingatlah Israel,
Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Tiba-tiba ada lagi satu lagi Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus adalah satu Tuhan. Ini jelas nggak nyambung. Yang sih sebenarnya pertanyaan kita adalah yang satu Tuhan itu adalah Allah apa Yesus gitu. Karena Yesus mengklaim bahwa Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Tiba-tiba ada lagi Yesus sebagai satu Tuhan. Jadi mana yang benar ini? Apakah kata-kata Luis apa kata-kata Yesus? Kau sampai pegang pada kata Yesus bahwa hukum terutama ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Ya Mas Zulfan, saya harus luruskan ini. Jangan sampai Anda salah Ini paham. bukan Tuhan Allahmu atau aku Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak. Yesus katakan bukan akulah Tuhan satu-satunya, bukan. Atau akulah Tuhan Allahmu satu-satunya, bukan. Dia katakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita ya. Kata-katanya adalah kita, katanya adalah kita itu adalah dia dan orang yang di tempat dia ngomong. Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Dalam artian dia mengakui bahwa dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah itu, guys. Dipikirnya Yesus itu Tuhan karena cuma bisa bangkitkan orang mati. Jangan lupa, di dalam Alkitab banyak kata yang menyebut Yesus Tuhan dan orang menyembah kepada Yesus. Paham ya? Yang selanjutnya adalah Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan bahwa, Dan ingat, yang menyembah dia tuh banyak juga gitu. Ya, Yesus juga menyembah dia gitu kan. Ini bukan perkara nyembah apa nggak nyembah. Ada nggak diperintahkan oleh Yesus gitu? Yesus pernah nggak memerintahkan dia untuk disembah gitu? Tidak ada dia memerintahkan untuk disembah gitu. Ya, bahkan dia mengatakan ya, orang-orang yang berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, aku ajarkan untuk katakan atau perintahkan untuk ajarkan kepadanya, maka nabi itu harus mati. Karena ada lihat orang atau satu lagi dikatakan orang-orang yang menimbulkan kebohongan akan binasa. Jadi sekali lagi orang yang berbohong, tidak pernah mengatakan atau mengajarkan apa tidak pernah dia katakan atau perintahkan atau ajarkan kepada orang itu, nabi itu harus mati. Dan kita lihat di sejarah, di sejarah kekristenan siapa yang mati? Coba, mati di sini tentu bukan mati biasa, mati dengan mengenaskan. Ada yang disalib terbalik, ada disalib, ada yang diseret pakai kuda. Itulah mereka yang berbohong, ya. Mereka yang menimbulkan kebohongan dan mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan kepadanya, yaitu akulah Tuhan atau sembahlah-Ku. Itu tidak pernah Yesus ajarkan atau katakan. Akhirnya mereka menerima peringatan dari Yesus tadi. Mereka berani berbohong dan mereka berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau ajarkan untuk katakan atau perintahkan untuk ajarkan kepadanya, guys. dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Coba cari nabi sebelum dan sesudah kalau ada. Pasti nggak akan ketemu. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan. Oh yes, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.